Ibu Bapak, saudara-saudari, kekasih Tuhan sekalian, selamat pagi, shalom. Selamat memasuki minggu sengsara Yesus, dan kita ada di minggu yang ke-6. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema pulihkanlah kami dari perasaan sendirian dan sepi dalam pergumulan hidup. Bapak Ibu Saudara, di antara kita di sini ada yang sedang mengalami masalah yang berat. Ada yang mengalami perasaan yang sangat tertekan. Ada yang sangat kecewa dan putus asa karena beragam persoalan di hidup. Saudaraku yang dikasihi Allah, pertanyaan-pertanyaan ini hendak mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita tidak pernah lepas dari yang namanya pergumulan, beban, tantangan kehidupan yang pada akhirnya membuat kita menderita. Silih berganti, suasana kehidupan kita akan alami. Di satu sisi kita diperhadapkan dengan beragam suasana yang membuat kita bahagia. Tapi di sisi lain kita juga diperhadapkan dengan beragam suasana yang membuat hati kita sedih, sakit hati, menangis, dan lain sebagainya. Lalu, dalam keadaan yang demikian, apa yang mesti kita buat? Bagaimana kita berjuang untuk mencari kelegaan di tengah situasi hidup yang membuat kita tertekan? Inilah yang akan kita renungkan dalam pengalaman Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Getsemani adalah tempat memeras minyak zaitun. Di Getsemani bukanlah taman bunga, tapi pohon-pohon yang dikelilingi atau tempat yang dikelilingi oleh pohon-pohon zaitun yang besar. 2011 saya pernah sampai di sana. Saya berpikir ini Taman Getsemani ini penuh dengan bunga-bunga. Tahu-tahu yang ada di sana pohon zaitun yang bisa dipeluk oleh beberapa orang. Usianya ribuan tahun. Dan diyakini bahwa di tempat itulah Yesus pernah bergumul untuk menerima penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah, kenapa harus di Getsemani? Kenapa harus di tempat pemerasan minyak zaitun? Getsemani mau menunjukkan bahwa manusia setiap hari bergumul dengan banyak hal yang membuat hati dan jiwanya tertekan. Yang namanya tempat memeras berarti dia harus digiling supaya bisa mendapatkan minyak murni dan bisa dipakai untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Pergumulan hidup terkadang membuat kita seperti sedang diperas. Tujuannya untuk apa? Supaya kita menemukan arti di balik penderitaan, arti di balik pergumulan hidup. Saudara yang dikasihi Allah, bersama siapa Yesus bergumul di Getsemani? Rupa-rupanya Yesus tidak sendiri. Ia bersama dengan sahabat-sahabatnya yang dipandang setia.
ada Petrus, ada Yakobus dan Yohanes. Kalau dalam bacaan sebelumnya, Petrus baru saja mengikrarkan komitmennya untuk mengikut Yesus. Yesus harus mendengar sebuah pengakuan Petrus bahwa sekali-kali dia tidak akan pernah meninggalkan apalagi menyangkal Yesus. Dan karena itu Petrus juga turut dibawa serta. Ada anak-anak yang dijuluki sebagai anak-anak guru, yakni Yakobus dan Yohanes, 2 orang bersaudara. Mereka adalah orang-orang pilihan. Anak-anak guru berarti anak-anak yang tangguh, anak-anak yang pantang menyerah, anak-anak yang berani. Dan rupa-rupanya Yesus pilih orang yang berkomitmen, orang yang berani, orang yang tidak takut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah, namun realitanya seperti apa? Justru di saat mereka tiba, ketika Yesus hendak berdoa, Yesus juga meminta mereka supaya berjaga-jaga dengan komitmen mereka, berjaga-jaga dengan keberanian mereka, berjaga-jaga dengan ketangguhan mereka. Tapi yang terjadi adalah justru mereka tidur. Saudara, inilah realita hidup manusia. Di sisi lain kita membanggakan diri kita sebagai orang-orang pemberani, orang-orang yang berkomitmen tulus, orang-orang yang mau memberi diri untuk Tuhan, orang-orang yang mau mengikut Tuhan sampai kapanpun, orang-orang yang tidak akan pernah takut menghadapi beragam tantangan hidup. Tapi sebagai manusia biasa, terkadang kita juga diperhadapkan dengan kerapuhan dan kelemahan. Ini dialami oleh ketiga murid Yesus. Di sisi lain Yesus mengandalkan mereka untuk turut bersama berjaga-jaga, tapi juga menjadi teman curhatnya Yesus. Tapi di sisi lain mereka juga punya kelemahan. Mereka tak sanggup untuk mendengar, apalagi mau melihat, merasakan penderitaan batin Yesus yang sesungguhnya. Saudara, terkadang kita berada dengan orang-orang yang berkomitmen untuk menjaga kita. Terkadang kita berada bersama-sama dengan orang-orang yang tegar, yang kuat untuk mengayomi, melindungi kita. Namun pada saat yang sama kita juga harus siap-siap. Karena ada saat di mana kita ditinggalkan, kita tidak dipedulikan sama sekali. Amin ya. Suami sekalipun kadang dia sebagai pengayom, imam, tapi kadang-kadang dia bisa kasih tinggal. Dia punya anak-anak, dia punya istri, karena dia tidak mampu bertahan dengan beragam tantangan hidup. Ada orang-orang yang kita anggap mereka sebagai penjaga, pengayom, pelindung, penolong, tapi di saat yang sama kita bisa saja ditinggalkan, membuat kita menjadi sedih, kecewa, dan rapuh. Bapak Ibu Saudara, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menggambarkan keadaan kita manusia sekarang ini, bahwa di sisi lain kita pernah berkomitmen untuk setia, di sisi lain kita pernah berjanji untuk memelihara, mengayomi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi bila mana kerapuhan itu datang, kita dengan gampangnya meninggalkan orang-orang yang pernah kita janjikan sesuatu yang terbaik bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus buat menghadapi kerapuhan batin? Yang pertama, dia curhat. Dia curhat, mencurahkan isi hatinya kepada orang-orang yang dia anggap sebagai teman dekat.
Dia curhat kepada besti-bestinya. Papa mama biasa curhat ke siapa? Besti dong ya. Ya besti ini jangan pikir yang macam-macam ya. Kita pun suami, kita pun istri, kita pun teman dekat, kita pun teman di kampus, kita pun tetangga. Kadang kita anggap sebagai besti. Kita pun teman paduan suara, ya, kita pandang mereka sebagai besti. Bapak ibu saudara yang dikasihi Allah. Tapi ingat, besti juga ada batas. Amin ya. Dong sayang, dong senang dengan ya setia, tapi ingat bahwa ada batasnya. Ada saat-saat di mana mereka juga bergumul dengan kelemahan mereka dan meninggalkan kita bergumul dengan pergumulan kita sendiri. Ketika Yesus katakan kepada murid-muridnya seperti dia mau mati karena dia merasa tertekan saat itu. Tapi apa yang direspon oleh ketiga murid ini? Justru dorang sone bisa buat apa-apa. Pasti dong bilang begini, Bapak kotong juga ada bergumul dengan botong pun pergumulan. Mau dengar Bapak pun lagi. Kok Bapak Tuhan, masa Bapak son bisa atasi Bapak pun pergumulan. Kadang kita tidak mau dan tidak peduli dengan orang, bukan karena kita tidak ingin, tapi kita juga banyak masalah ya. Ada orang yang demikian, tapi ada orang yang tidak peduli karena memang dia juga senang ada orang susah. Persetan selalu tarik juga susah lu ingat sampai tahu. Kemarin dulu ya, ibadah penguburan Bapak Pendeta Niko bilang begini. Di orang mati begini datang supaya saat kita mati nah orang pergi. Ya simpel sekali. Kalau mau kita ya orang peduli dengan kita, kita juga harus peduli dengan orang. Jangan kita ego. Kadang orang dia punya keinginan, dia punya kepentingan, orang mau tiap hari pergi di dia. Tapi saat orang pun susah, orang pun senang, dia son peduli. Dia bikin santai-santai. Yesus curhat, tapi tak ada yang peduli. Bayangkan orang yang baru saja bilang, "Wih Tuhan lu mana sampai iko? Lu mati pun beta akan siap berhadapan dengan orang-orang yang datang untuk mengganggu." Ini Petrus yang bilang. Tapi saat Yesus curhat, wih bepa hati terlalu susah beta kayak mau mati sah. Orang pikir Yesus ada prank. Ya. Yesus mencurahkan isi hatinya. Bapak mama, saya khotbah di sini tapi saya sedikit sampaikan bahwa saya mama dong ini pasti gelisah. Dong sedang bergumul juga di Taman Getsemani untuk pergi meninggalkan tempat ini atau tidak. Kenapa? Karena saya omong begini, hari ini ada ibadah pengutusan pendeta yang menggantikan Mama Pendeta Grace di Batu Karang. Jadi kalau Bapak Mama lihat sebentar satu-satu lari keluar, jangan bilang mereka meninggalkan Getsemani, tapi mereka juga akan sedang bergumul dengan satu Getsemani yang lain di Batu Karang. Ya, jadi Mama Ina bilang, "Mama, sebentar Mama tolong kasih sampaikan ya supaya potong keluar." Nah jemaat bilang, "Potong suka kabur gimana nih?" Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah, inilah realita hidup. Yesus yang kedua, Yesus pergi untuk berdoa. Ketika dia selesai curhat, tak ada yang peduli, dia pergi untuk berdoa. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, curhat kepada besti-bestinya tidak mempan. Karena itu hal yang kedua, dia harus curhat kepada Bapaknya, Allah yang mengutusnya. Bagaimana dia bisa curhat? Dia datang merebahkan diri. Dia mengucapkan segala sesuatu yang ada dalam benaknya. Dia berdoa. Dia tahu bahwa sesaat lagi dia akan menjalani masa-masa penderitaan yang berat. Di satu sisi dia bergumul apakah dia maju atau mundur. Di satu sisi dia bergumul apakah dia bisa menerima tanggung jawab ini atau tidak. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara berhadapan dengan masalah hidup ringan ataupun berat, ada seseorang yang siap untuk mendengarkan keluh kesahmu.
nyatakanlah isi hatimu di dalam doa. Doa adalah napas hidup. Doa adalah kekuatan. Doa adalah jembatan kita. Doa adalah tempat untuk menyalurkan isi hati. Yesus melakukan hal yang demikian. Dia menyalurkan isi hatinya, tetapi juga dengan doa dia memohon kekuatan dari Tuhan. Dengan doa dia bergumul antara dirinya, keinginannya, atau keinginan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, doa terkadang membuat kita memaksakan kehendak Tuhan. Amin ya. Kadang-kadang kita merasa Tuhan jawab sube pendoa, tapi Tuhan soalnya jawab, kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tanggal 8 lalu kami berdoa bersama dengan kakak beradik, cucu-cucu dari Bapak yang telah dipanggil pulang. Ketika saya berdoa, saya tumpang tangan. Saya berharap bahwa ada mujizat yang Tuhan beri. Tapi ternyata saya juga harus tahu bahwa Tuhan menjawab doa kita berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Amin ya. Selesai doa, 2 menit kemudian Papa dipanggil pulang oleh Tuhan. Sedih. Itulah realitas hidup manusia. Kita terkadang meminta, memohon, tapi Tuhan yang menentukan. Amin ya. Karena itu jangan pernah berhenti untuk berharap. Saya alami itu dan saya rasakan kasih Tuhan yang besar. Ketika kita bergumul dengan sungguh-sungguh, Tuhan menjawab doa kita. Tuhan memberi kekuatan. Walaupun kita rapuh seperti mau mati rasanya, seperti yang dialami oleh Yesus. Tapi di Taman Getsemani menjadi bukti bahwa kita tidak sendiri bergumul. Ada Tuhan yang bergumul bersama-sama dengan kita. Karena itu saudara, ketika saudara mengalami betapa besarnya masalah hidup, jangan pernah saudara menyerah. Jangan saudara merasa bahwa hidup ini tidak ada artinya lagi, sehingga saudara bisa berbuat ini dan itu, merugikan diri saudara, merugikan orang lain, apalagi menyakiti hati Tuhan. Pandanglah kepada Tuhan, bahwa dia bisa berdiri menerima kemuliaan karena dia bisa melewati masa sulit di Getsemani. Dia ada di Getsemani supaya apa? Kita semua orang percaya bisa kuat menghadapi hidup ini. Dia ada di Getsemani supaya apa? Kita tidak pernah merasa sendiri ketika kita berhadapan dengan tantangan di hidup. Anak-anak muda, ketika saudara berhadapan dengan tantangan di hidup, jangan merasa bahwa jembatan mana ya? Liliba, saya mau omong jembatan Nelmina, sekarang ada banjir. Jangan lepas diri di situ. Ingat, Yesus sedang bergumul di Getsemani untuk saudara dan saya. Amin. Tikam lutut baik-baik, sebut nama Tuhan. Walaupun terkadang jawaban itu tak seperti yang kita harapkan, tapi kita percaya bahwa segala sesuatu pasti ada jawaban yang manis yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Mama-mama, bapak-bapak, bila mana saudara sakit hati karena dihianati oleh pasanganmu, jangan pernah merasa tertekan ataupun merasa bahwa hidup ini tidak ada jalan lagi. Lebih baik bunuh diri, minum baygon, dan seterusnya. Stres, minta ampun, omong tidak karuan. Tidak perlu. Berdoalah, minta Tuhan sendiri bergumul untuk kita bisa bergumul menghadapi berbagai macam pergumulan. Karena itu tantangan apapun dalam rumah tanggamu, jangan jadikan itu sebagai alasan untuk saudara menyakiti dirimu, keluargamu, dan juga menyakiti hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Allah. Dan yang terakhir, Yesus tunduk pada kehendak Allah. Doa menuntun saudara untuk tunduk pada kehendak sendiri atau tunduk pada kehendak Allah. Karena itu saudara yang dikasihi Allah, tunduk pada kehendak Allah. Sekali lagi, terkadang di depan kita diperhadapkan dengan sesuatu yang mungkin tak mengenakan hati, tetapi percaya bahwa dalam perjalanan di hidup selanjutnya, saudara akan merasa bersyukur
bahwa dengan tunduk pada kehendak Allah ada sesuatu mahkota yang Tuhan anugerahkan bagi saudara. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam firman-Nya. Amin.